Ya, saudara pemirsa, inilah Gubernur Provinsi Papua Selatan yang pertama kali diusung oleh Bapak Dr. Anus Johannes Gurbagense, diterima langsung oleh masyarakat adat, saudara pemirsa, secara budaya. Untuk kita semua bisa berdiri, kita akan sambut bersama-sama calon gubernur beserta wakil gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Gebse beserta Bapak Petrus Safan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara pemirsa bisa saksikan calon gubernur Provinsi Papua Selatan Bapak Darius Gebse dan Petrus Safan didampingi langsung oleh Dr. Anus Johannes Gurbagense bertemu dengan masyarakat Kuprik Sudomulyo. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita bisa sama-sama untuk bertepuk tangan sekali lagi untuk calon gubernur beserta dengan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan periode 2024-2029, Bapak Darius Gebse beserta Bapak Petrus Safan. Selamat datang Bapak berdua beserta dengan Bapak Johannes Gurbagense sebagai tokoh masyarakat yang selalu kita rindu-rindukan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu yang mulia. Saudara pemirsa, kita saksikan ikuti siaran langsung dari saya Urbanus Sateki Abdurrahman, tim media dari pemenang Bapak Darius Gebse dan Petrus Safan bersama dengan masyarakat Sudomulyo. Saudara pemirsa, nah saudara pemirsa, ikuti siaran langsung dari tim pemenang Darius Gebse dan Petrus Safan di dukun. Baik, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang kepada yang saya hormati Bapak Johannes Gurbagense beserta dengan Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan beserta Bapak Wakil Bapak Petrus. Terima kasih karena sudah menghadiri undangan masyarakat Kampung Kuprik dan juga Sudomulyo. Selamat sore untuk Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita akan mengawali kegiatan ini dengan doa. Doa yang akan dibawakan oleh suster. Kepada suster, waktu dan tempat kami persilahkan. Saudara pemirsa, kita akan dibawa dalam doa sebelum acara berlangsung. Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Bapa atas rahmat kesehatan yang senantiasa Kau alirkan dalam perjalanan kami ini. Terlebih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena boleh kami berkumpul di tempat ini dalam rangka tatap muka atau silaturahmi bersama bakal calon gubernur Papua Selatan Bapak Darius Gebse bersama pasangannya di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon berkat-Mu. Berkatilah kami semua yang hadir di sini. Berkati jugalah Bapak calon gubernur kami. Semoga Engkau juga tetap mencurahkan roh kebijaksanaan, iman yang teguh, agar mereka nantinya dapat menjalankan segala aktivitas, tugas dan karya sesuai dengan kehendak-Mu.
Kami juga tetap memohon berkat-Mu untuk Bapak Dr. Andus Johannes Buba, GFC, yang senantiasa mengayomi, mendidik pada generasi penerus di Papua Selatan ini. Semoga juga Tuhan Engkau senantiasa memberikan rahmat kesehatan, umur yang panjang dalam menjalani hari-hari hidupnya. Dan berkati kami semua, umat-Mu yang hadir di sini. Semoga silaturahmi yang dilaksanakan pada sore hari ini dapat sungguh membuahkan hasil yang baik. Dan berkati terutama bakal calon gubernur kami dan pasangannya. Semoga niat baik mereka untuk membangun dan mengembangkan Papua Selatan tercinta ini sungguh-sungguh Engkau berkati agar semuanya Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah seluruhnya rangkaian acara ini agar semuanya juga dapat berjalan baik dan lancar. Jauhkan segala mara bahaya dari kami. Dan jadikan kami semua yang hadir di sini sungguh-sungguh menjadi putra-putrimu yang takut akan Engkau. Sehingga di dalam seluruh perjalanan kami setiap hari, kami mampu mengandalkan Engkau sumber hidup kami. Akhirnya Bapa, segalanya ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Hadirlah senantiasa bersama kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Arus Kristo? Arus Kristo? Arus Kristo? Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Selamat sore. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dalam naungan kasih sayang Tuhan dan dalam naungan kesejukan alam semesta marin. Para tokoh dan ini sepuh, orang-orang marin dari Kampung Kuper yang telah membuka pintu gerbang hati untuk berbagai saudara bisa berhimpun untuk memperkaya keberagaman kehidupan, mengusir hidup sunyi menjadi tempat yang ramai bagi kita semua. Dulu malin, nop, malin hanim haka. Orang malin pikir di dunia lain itu tidak ada orang, kecuali orang malin saja. Tapi sekarang perkembangan peradaban memberitahukan bahwa dunia ini tidak sesempit malin. Dunia ini sangat luas, dan dari anugerah luasan bumi raya ini Tuhan mengirimkan para sahabat untuk datang menemani mengarungi samudra perjalanan zaman, supaya orang marin tidak hidup sendiri tapi hidup dengan sesama saudaranya. Dari Malin Danem, Malin Puanem, dan Puanem kita hidup bersekutu meski kita berbeda-beda, tapi wujud sebagai manusia itu jelas. Yang berbeda adalah kekayaan dari anugerah profil kemanusiaan dari berbagai latar belakang suku yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk warga Kuper, warga Kupring, dan warga Sidomulyo yang telah merelakan waktu untuk menerima kedatangan kami pada sore hari ini di lapangan Kupring atau Kuper untuk kita berbagi saling kenal. Kalau saya mah sudah dikenal, mulai dari gigi masih utuh sampai gigi sudah melopong.
Iya, terima kasih untuk kebesaran kerelaan yang mau menerima kami untuk hadir, dan juga para tokoh penghubung yang telah menginisiasi pertemuan pada siang hari ini sehingga kita dapat berkumpul berbahagia untuk bernostalgia kembali lagi. Ya, nostalgia karena kita satu badan ini bukan badan banyak, satu badan kembali lagi ke suasana tempo dulu yang pernah kita nikmati pada sore hari ini. Panitia yang telah menyiapkan pertemuan ini, semoga kebesaran dan semangat yang ada akan menjadi satu buah nyata menghadirkan para pemimpin di dalam proses yang sedang kita godok sampai terakhir tanggal 27 November 2024 nanti. Proses itu kita sudah mulai dari keinginan untuk maju, setelah itu mencari partai politik, setelah dapat partai politik pendaftaran, lalu KPU melakukan seleksi, setelah itu MRP yang mestinya memberikan pertimbangan tentang status orang-orang yang akan maju menjadi gubernur dan wakil gubernur. Ya, setelah itu kita masuk ke penarikan undian. Dari proses manusia sampai ke proses di mana Tuhan bertindak. Tanggal 23 September itu adalah Tuhan bertindak tegas tentang siapa sesungguhnya orang asli dan paket asli di dalam perhelatan perebutan kursi jabatan gubernur sebagai gubernur pertama Papua Selatan yang beribu kota di Tanah Bali. Dari proses manusia yang sudah berupaya dikelabungkan oleh oknum-oknum warga yang sudah terkontaminasi, kemudian Tuhan meluruskan kembali melalui penarikan undian. 4 calon menarik undian berdasarkan nomor urut. Jadi nomor besar itu belakangan, nomor kecil duluan. Tetapi apa yang terjadi? Semua yang datang dengan semangat bahwa mereka lebih hebat daripada yang lain, Tuhan akhirnya tunjukkan siapa yang patut dan layak untuk memegang nomor undian nomor 1. Kalau kita lihat benar-benar itu, Tuhan kemarin bertindak ketika semangat rekayasa manusia ingin merubah kehendak Tuhan atas orang-orang di tanah ini. Tuhan menunjukkan paket asli itu dikasih nomor urut 1. Itulah Darius Gewilong Gepse dengan Petrus Safan. Nomor ini itu dia seakan-akan tersangkut di dalam kotak undian. Yang lain gampang ditarik, paling gampang. Dan harapan yang ada bahwa nomor yang saya pegang itu adalah nomor 1.
ternyata Tuhan melakukan lain. Nomor ini, nomor terakhir itu seakan-akan tertempel di kotak suara. Digoyang pun sulit keluar. Baru terakhir Darius tarik ini nomor ini, dan nomor itu adalah nomor kehendak Allah, yaitu nomor 1. Nomor 2 itu tetap juga untuk orang asli, tetapi pasangannya bukan pasangan asli. Itu dia jadi nomor urut 2. Nomor urut 3 itu Romanus, karena dia sudah 2 turunan, dia kasih nomor urut 3. Dan adik saya, dia kasih nomor urut 4, karena dia baru 1 generasi, baru dia. Coba lihat, kehendak ilahi Allah bertindak kemarin, dan nomor 1 itu jatuh kepada pasangan asli. Apa yang diperjuangkan dan sudah digariskan di dalam undang-undang otsus itu benar-benar Tuhan bertindak kemarin di KPU. Jadi nomor ini bukan nomor rekayasa, tapi nomor kehendak Allah atas kehendak ciptaannya yang menempatkan orang asli sebagai manusia terdepan di tanah ini. Saudara-saudara lain juga manusia terdepan di tanah masing-masing. Ya, jadi ini pasangan asli dikasih nomor 1, terlalu luar biasa, sehingga saudara-saudara kita di lembaga tertentu, dari ketuanya dan semua, mereka melakukan rekayasa, sudah memutuskan lebih dulu sebelum mereka lakukan paripurna. Coba lihat kejahatan anak-anak asli di MRP. Jadi besok itu anak-anak asli yang model begini jangan kita pilih lagi duduk di lembaga yang mulia ini. MRP yang paling merusak citra Allah itu adalah MRP Papua Selatan. Merusak citra Allah di tanahnya. Mau merubah yang asli itu, bisa mereka berubah menjadi semuanya asli. Padahal yang saya tahu selaku tokoh senior, orang-orang yang diaslikan itu bukan orang asli. Bukan kita mau rasial, tapi bagaimana rahmat kebinekaan anugerah Allah itu diberi kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang secara seimbang di negeri Indonesia Raya yang bineka ini. Terlalu luar biasa. Tapi akhirnya Tuhan mengalahkan mereka kemarin dalam penarikan undian. Jadi saudara-saudara, terutama warga Nusantara yang ada tinggal di Kuper, Koprek, dan Sidomulyo, kami orang asli itu, kami yang punya tanah ini, kami yang merelakan tanah ini untuk kita tinggal sama-sama. Yang punya tanah wilayah adalah kami yang asli-asli. Kalau kami sudah membuka hati untuk saudara-saudara sama-sama tinggal, inilah saatnya untuk kita menghormati kebesaran hati nurani orang asli, memberikan kesempatan untuk kita hidup bersama-sama di tempat ini. Jadi tolong di tanggal 27 itu yang harus dipilih adalah pasangan asli-asli, dan pasangan itu nomor urut 1 yaitu Darius Gembong dan Petrus Safan. Itu saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, supaya kita tahu bahwa penarikan kemarin itu adalah
Tuhan bertindak mengembalikan keaslian yang ingin dibelokkan oleh saudara-saudara kita, oknum saudara kita di MRP itu. Di provinsi lain sudah tegas, tapi bagaimana mereka rapuh dalam godaan sogokan. Tuhan tidak pernah disogok untuk mendapatkan pilihan keinginannya. Tuhan tidak pernah disogok. Apa yang kau kehendaki, kehendakulah yang terjadi untuk menghadirkan kemuliaan perbedaan di atas tanah rahmati. Jadi itu informasi tentang penarikan nomor undian, dan penarikan nomor undian sudah terjadi. Darius Gewilong Gepse dan Petrus Safan, pasangan asli-asli itu nomor urut 1, nomor urut 2 Kondomo, dan pasangannya nomor urut 2 Romanos Baraka dengan pasangannya nomor urut 3 dan Apollo Savanpo dengan Paskali Simadawa nomor lastek 4. Jadi saya ini adalah tokoh yang pertama kali bermimpi untuk punya provinsi sendiri. Tokoh yang memulai pemekaran 3 kabupaten, pemekaran dari Kabupaten Induk Merauke, Kabupaten Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Saya juga yang membentuk untuk memenuhi syarat cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Dari seluruh provinsi di Indonesia, yang punya kelebihan rahmati ini hanyalah Provinsi Papua Selatan dengan 4 kabupaten yang menurut syarat undang-undang harus 5 kabupaten, tapi kita dengan 4 kabupaten bisa membentuk sebuah provinsi baru sebagai daerah otonom baru di selatan Pulau Papua. Dan ini sebuah anugerah tersendiri yang perlu kita syukuri kepada pemerintah, kepada Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar memberikan sebuah kebijaksanaan yang sangat luar biasa untuk masyarakat di Papua Selatan. Dengan 4 kabupaten bisa membentuk provinsi, menyalahi ketentuan undang-undang yang seharusnya 5 kabupaten kota. Jadi itu proses yang kita sudah jalankan, dan provinsi ini lahir bukan bulan November, bukan 11 November, tapi 25 Juli 2022. Jadi hari jadi Provinsi Papua Selatan bukan bulan November, tapi 25 Juli 2022. Kalau mau lihat itu ada di Google. Di Google itu jelas. Supaya jangan ada membantah antara ya de facto dan de jure. Itu alasan yang gak benar, tapi yang benar adalah 25 Juli 2022. Jadi kita sudah rayakan hari jadi provinsi kebanggaan kita 1 tahun, dan kita akan masuki lagi perayaan yang kedua tentang provinsi ini. Ya, dan kita akan mulai debut tentang provinsi ini supaya daerah otonom baru, mereka yang menjadi ahli waris negeri harus menjadi gubernur pertama di tanah warisannya. Kalau sudah tidak ada orang asli, silakan lapis kedua kamu tampil. Tapi selama kita yang asli masih ada, percayakan itu.
untuk kami orang asli pimpin, dan contoh orang asli yang pernah pimpin kamu semua, inilah contoh. JGG Yohanes Global GFC. Kata istilah lain, jangan ganggu gugat, JGG juga gitu. Ya, jadi jangan ganggu gugat keaslian. Hanya satu kompromi yang salah, tidak boleh. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat keputusan Tuhan di atas tanah. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan dengan mengedepankan orang asli di atas tanah wilayahnya, mari kita semua sepakat memilih gubernur pertama orang asli Papua, dan dari 3 paket yang benar-benar asli itu hanya pasangannya. Jadi kalau saudara-saudara sepakat di Kuben, di Kuprek dan Sidomulyo, inilah paket yang benar-benar asli. Ya, makanya Tuhan tahu yang benar. Ketika manusia sudah berupaya untuk merubah ini, Tuhan menggariskan diatur urutan benar-benar itu, kemarin urutannya jelas. Yang asli nomor 1, yang asli bukan asli itu nomor 2, yang asli yang bukan asli tapi sudah turunannya sudah 3 generasi, lalu yang baru 1 generasi dikasih nomor lastek, nomor kunci. Ya, jadi itulah inti penjelasan kepada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih untuk telah datang ke tempat ini. Hari ini adalah hari nostalgia, tetapi keputusan terbaik untuk pemimpin Provinsi Papua Selatan itu akan terjadi tanggal 27 November 2024. Dan petunjuk Tuhan, petunjuk Allah untuk seluruh daerah pemilihan di Provinsi Papua Selatan sudah dinyatakan bahwa nomor urut 1 yang dikehendaki Allah pasangan asli-asli. Pasangan asli-asli. Dan yang asli-asliannya mereka berdua, Darius Gawilom Gepse dan Petrus Safan. Manusia Papua Selatan Timur matahari terbit, dan manusia Papua Selatan matahari terbenam. Itulah simbolnya Petrus Safan. Ini simbol yang diperlihatkan oleh Allah, yang dibesarkan, yang diperlihatkan oleh Tuhan, yang telah merancang kehendaknya supaya dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, itu akan berlanjut seluruh turunan sampai kapanpun. Terima kasih untuk kebaikan Bapak dan Ibu semua. Saya sudah sampaikan apa yang menjadi inti perkenalan pada sore hari ini. Saya Yohanes Global GFC mengantarkan 2 orang bakal calon gubernur atau sudah jadi calon gubernur dan wakil gubernur melalui penarikan undian. Dan jangan lupa nomor 1 dan nomor 2 untuk Bupati Merauke. Mereka adalah yaitu Christian David Tarigan Gepse dan Mas Kusmanto dari PKS. Jadi itulah pasangan nomor urut 1 dan 2. Itu nomor bijaksana yang diatur. Untuk gubernur nomor 1 dan Bupati Kabupaten Merauke calonnya adalah Christian Gepse. Jadi moga-moga ini saya titipkan nomor ini yang namanya ada nanti dalam surat suara dan palio serta stiker nanti yang kita akan bagikan kepada saudara, dan menjadilah
tim nomor 1 ya untuk pemilihan gubernur Provinsi Papua Selatan, dan tim nomor 2 untuk Bupati Kabupaten Merauke 2024-2029. Tidak usah berandai-andai lagi. Tidak usah bermain dengan prinsip walau-walau. Tidak usah. Yang pasti ya. Yang pasti kalau Tuhan sudah kasih kamu kepastian, ikuti kepastian itu dan berjalan dalam penggarisan hukum kepastian supaya tidak keliru lagi, sudah tidak nyesal lagi. Ada dulu saya pikir ini orang baik. Ya. Jadi kita tidak mulai dengan banyak berjanji, tapi kita mau membuat bukti nyata untuk memandu perubahan negeri ini, menambah perubahan di Kabupaten Merauke, dan memulai perubahan. Jadi ini menambah, karena provinsi kabupaten sudah berjalan sekian lama. Jadi kita hanya menambah perubahan. Tetapi untuk Provinsi Papua Selatan, kita memulai merancang perubahan di Provinsi Papua Selatan Raya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Kamu adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menentukan pilihan terbaik. Di tahun ini, kalau keliru, ya tanggung sendiri konsekuensinya. Kalau tepat, tetap akan berurusan dengan saya. Mengapa saya tidak maju jadi gubernur? Ya, di dalam politik itu banyak sekali cara untuk mengganjal kita. Mereka sudah berupaya untuk mengganjal saya, isu-isu manusia, ya, narapidana, orang sudah berusaha kalau belum selesai. Tapi di akhir menjelang penarikan nomor undian, baru kita bikin keputusan. Jadi mereka udah pikir bahwa itu tidak maju, jadi pasti kita akan lolos menjadi pemenang. Ternyata tidak. Di sisa waktu pemilihan itu kita hadir, dan seorang sahabat saya yang kemarin sudah jadi presiden pemenang untuk tahun berikut, tanda tangan B1 KWK. Terjadilah bahwa Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat serta Perindo memberikan dukungan terakhir menjelang pendaftaran. Yang tadinya mereka udah pikir pasti kalau itu tidak maju, tidak ada lawan lagi. Ternyata ada lawan terakhir yang muncul pelan-pelan, dan itulah pasangan nomor 1 sekarang. Jadi mereka yang ingin menukar yang terdahulu menjadi terbelakang, tetapi Tuhan akhirnya berkegemparan. Yang terdahulu tetap yang terdahulu. Jadi itu sudah terjadi buktinya, dan kami mohon dengan rendah hati, kalau sepakat untuk kita menang, dukunglah nomor 1. Nomor 1, manusia yang menyaksikan fajar. Dan nomor 1, manusia yang mengumandangkan sholat subuh di negeri ini 2 jam terdahulu. Atas doa restu Bapak dan Ibu semua, moga-moga tanggal 27 di running text Fajar Papua Selatan akan muncul. Selamat datang Gubernur pertama Papua Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Buba Gipse sebagai tokoh yang selalu kita nanti-nantikan dan kita rindu-rindukan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi,
kita akan seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak calon gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Gepse. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, saya harus berdiri di panas matahari ini karena tadi sudah menunggu. Saya harus menunggu sini karena menunggu itu satu persoalan yang sangat bisa dirasakan. Mungkin tadi ada yang bersungut-sungut, mana itu Bapak Gubernur dengan Wakil Gubernurnya itu dari jagonya Bapak Joni Gepse. Inilah saya yang ada berdiri, jago dari Bapak kita, Bapak Yohanes Gepse. Iya, itulah perjalanan dari Bapak John Gepse. Beliau sudah sampaikan selama perjuangan kurang lebih 20 tahun orang masih menjaga beliau sampai dengan detik-detik terakhir untuk kemerdekaan kita di Papua Selatan. Tuhan memberikan satu jalan seminggu itu kita memperoleh itu dalam waktu partai pendukungnya 4 hari. Hari Rabu, hari Selasa kita berangkat Jakarta. Hari Rabu kami sudah dapat D1 kaitan dari pertama yang kita dapat itu adalah Bapak kita dari Gerindra. Yang kedua dari Bapak kita Gerindra. Yang ketiga dari Demokrat. Yang keempat Bapak Paul Beringin, yaitu Bapak Golkar. Hari Sabtu, hari Minggu kita berangkat ke sini untuk pendaftaran. Senin, Selasa, hari Rabunya kita mendaftar pertama untuk dibanding dengan teman-teman yang sudah berjuang bertahun-tahun sampai ada yang bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi kita hanya memperoleh dalam waktu 4 hari kita sudah mendapatkan 4 perahu untuk kita berangkat ke Papua Selatan ini. Oke, baik, sebelumnya saya memperkenalkan nama saya dulu. Ya, kalau saya lihat berdiri di sini pasti ada yang siapa dia? Ya, nama saya Darius Gepse. Huruf depan D, D-nya sama dengan Bapak. Kalau disebut DGG, kalau saya dipanggil DGG, tidak beda, tipis-tipis lah begitu. Ya, saya adik bungsu dari Bapak John Gepse. Saya adik bungsunya. Beliau kasih saya tongkat wasiat perjuangan ini tanggal 21 bulan 8 kemarin. Umur saya dari tanggal 21 sampai hari ini tanggal 24 itu saja hari. Ya, tadi beliau sudah sampaikan dari detik terakhir itulah Tuhan memberikan membuka jalan untuk Bapak John Gepse, berikan kepada kuasa kepada adiknya ini dari Julius Gepse. Yang penampingi saya adalah Bapak Petrus Safan dari Asmat. Kami dua ini adalah adik-adik dari Bapak John Gepse. Jadi perjalanan yang Bapak sudah sampaikan itu, ya itulah kisah yang tidak pernah akan habis dan tidak akan pernah ingat kecuali kalau kita mati. Baru makan itu akan ingat. Ya, bagaimana Bapak John dulu sudah perjuangkan, sudah memberikan, pasti sudah dirasakan. Sekarang itu di zaman Bapak John, semenjak Bapak John berubah menjadi bupati 2 periode di tanah Anima ini. Ya, itu 2 periode 10 tahun.
perjalanan itu sebenarnya beliau melanjutkan untuk hasil perjuangannya 20 tahun yang beliau sudah perjuangkan untuk Provinsi Papua Selatan. Tapi ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Beliau punya anak-anak sendiri dari sisi kanan yang membuat beliau enggak. Sebenarnya yang harus berdiri di sini adalah John Gulbak Gipse, bukan Darius Gulbak Gipse yang sebenarnya di sore hari ini di Kampung Koperi. Beliau sudah sampaikan hal itu. Ya, manusia boleh merencanakan dengan berbagai macam cara, tapi Tuhan itu punya rencana lain. Kemarin sudah membuktikan, mulai dari pertama saya mulai mendaftar itu, Tuhan memberikan saya itu jalan terus. Tidak ada punya beban, tidak ada punya. Saya tidak tahu dengan yang lain-lain perjalanan seperti apa, mulai untuk menerima B1 KWK sampai dengan pendaftaran saya tidak tahu. Tapi saya merasakan itu macamnya Tuhan yang membimbing saya, membawa saya hingga sampai kemarin terbukti penarikan undian itu. Saya tarik undian itu yang nomor terakhir itu, saya toke-toke tapi tidak bisa keluar. Terpaksa saya kasih masuk tanah, tapi di dalam itu tertahan. Saya bicara di dalam hati saya dengan bahasa pada leluhur. Mungkin kalau memang ini nomor 1, tolong dilepaskan. Barang itu langsung dilepas, saya kasih keluar. Buktinya, begitu kami buka nomor 1. Itulah hasil dari kemarin yang Tuhan sudah memberikan. Berarti nomor 1 terus sampai tanggal 27 kalau itu benar rencana Tuhan. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan di sore hari ini untuk saudara-saudaraku Mali Dani, Mali Puani, dan Puani. 3 hati, 1 badan, yaitu Papua Selatan, calonnya orang asli Papua. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan di sore hari ini. Mohon minta maaf atas keterlambatan kami bertiga untuk datang ke tempat ini. Semoga kata-kata kami ini membuat kita semua berbunga-bunga sambil kita jalan menunggu sampai di tanggal 27. Mudah-mudahan bisa berbunga di kota suara yang akan Bapak Ibu. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan untuk saudara-saudara kita di sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dipersilahkan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Petrus Safan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama kami Petrus Safan, kami dari Asmat. Kami dulu keluar dari Asmat dibantu oleh Keuskupan, yaitu paroki di Asmat. Kami ke Jakarta, Tuhan sudah berkati dan atur, yaitu mengikuti jejak kita punya Bapak Tokoh Besar Pak John Gulbak Gipse. Kami belajar kalau sampai kerja jadi honor, dan kami jadi pegawai negeri di Jakarta. Orang Asmat satu-satunya pertama kali seperti beliau juga orang Madiun asli yang jadi pegawai negeri Jakarta di Departemen Dalam Negeri. Kami banyak belajar dan bekerja di sana. Dengan ilmu dan pengalaman yang kami belajar dari beliau yang telah membangun Merauke Papua Selatan yang dulu yang tidak ada apa-apa, sekarang jadi apa-apa, dan banyak semut yang kejar untuk merebut yang apa-apa itu. Contoh seperti pemekaran Provinsi Papua Selatan. Contoh seperti kemarin di tabung suara itu ada 4. Jadi 3 itu mereka yang nomor kecil sudah berebut dengan keasikan, sudah punya semangat, yakin, percaya bahwa
pasti mereka akan dapat nomor yang keramat, itu nomor 1. Jadi mereka pasti tinggal di satu box itu. Nah, sudah kami dengan calon gubernur, dengan kami, kita ambil yang mereka kasih tinggal itu. Saat kita mau buka itu sulit, dan kita balik juga lipatan nomor ini tidak keluar. Kami pukul, itu juga tidak jatuh. Lalu beliau tarik keluar, kita buka pas kami garis satu yang muncul gitu, kami loncat dari semangat begitu. Terima kasih. Jadi itu menandakan bahwa dengan hasil perjuangan tokoh Bapak Kakak besar kita Papua Selatan, dengan hadirnya Provinsi Papua Selatan yang baru ini harus dipimpin orang baru yang seharusnya orang lama yang pejuang itu adalah beliau, tapi karena kepentingan orang-orang yang dulu beliau sudah mengkaderkan mereka dengan susu dan madu, seperti seorang ibu dengan kasih sayang membesarkan anak duanya, tapi anak dua itu lalai, tidak punya rasa terima kasih kepada beliau ini. Tapi dengan nomor 1 itu beliau akan muncul kembali, yaitu dengan memberikan restu, dukungan, dorongan kepada kita berdua. Besok pimpin Papua Selatan akan melanjutkan karya-karya besar beliau untuk ke depan. Terima kasih. Salam, selamat sore. Baik, terima kasih banyak Bapak. Masih semangat? Kalau masih semangat, kita bakar dulu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Tadi calonnya sudah memperkenalkan diri, berarti Bapak Ibu semua sudah kenal, sudah tahu ya? Berarti sekarang sudah sayang toh? Sudah? Berarti besok coblos nomor berapa? Nomor berapa Bapak Ibu? Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu kita bakar ya. Kalau saya bilang Arus Kristo, Bapak Ibu bilang apa? Luar biasa, tangannya di atas ya. Arus Kristo, Arus Kristo, Arus Kristo. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Kepada Bapak calon gubernur, Bapak Darius, kami dari kelompok Tani Bomang, ketua kelompok. Selama ini kami dari kelompok itu tidak pernah dapat bantuan apa-apa, terutama hand traktor. Kita punya hand traktor satu dari zamannya Bapak John PC 2 periode, kami saat ini sudah 25 tahun. Kita pakai tinggal rusak, tapi kita tetap perbaiki. Mohon bila Bapak nanti udah di gubernur, baru bisa kita perbaiki. Terima kasih. Calon gubernur dan wakil gubernur. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bapak, saya mau tanya, besok jadi gubernur Selatan ini, bagaimana masyarakat di depannya? Sebagai Bapak. Ya, ini menyangkut traktor. Ya, mungkin Bapak John punya bekas-bekas masih simpannya. Ya, ada program ke depan yang khusus untuk bagian pertanian yang ada di Kabupaten Merauke, di mana untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Merauke, ya ini usulan Bapak tetap kita rangkul. Ya, saya tidak bisa menjawab bahwa bantuan untuk alat traktor, Bapak belum bisa kasih jawaban itu. Tetapi hari ini terima kasih karena Bapak sudah masukkan salah satu
usulan untuk traktor. Saya sudah keliling berapa tempat ini, ya ternyata di sini di Pugar ada usulan untuk barang traktor ini. Ya mudah-mudahan ya, kalau Bapak terpilih sebagai gubernur, entah saya datang ke rumahmu atau saya panggil Bapak. Itu oleh titipan dari saya pertama, karena tadi bilang bahwa Bapak yang kasih saya traktor itu sampai saya masalah ini yang untuk hati saya. Jadi ini jadi catatan emas untuk saya akan membalas satu pertanyaan itu. Itu saja untuk Bapak. Ya, kau ingat ini baik-baik, saya punya kata-kata ini. Simpan baik-baik. Kalau besok jadi lalu datang saja Bapak. Saya itu ada usul untuk traktor. Ya, itu yang Bapak. Terus bagaimana masyarakat Pugar? Kamu semua adalah masyarakat saya. Satu saja yang saya mau bilang, kamu pernah rasakan Bapak John dulu saya punya hasil yang sudah pernah jadi bupati. Itu baru tingkat di kabupaten, belum adik. Itu yang saya bisa jawab itu, belum rasakan. Apabila terpilih jadi gubernur Papua Selatan, itu baru saya akan buktikan apa yang orang tua sudah buat untuk saya, sudah memberikan contoh tempat saya akan ikut. Dan orang tua saya akan dibimbing terus untuk bagaimana untuk masyarakat Pugar ini. Jadi mulai dengan kampung apa tadi? Kupri. Ya. Ini mungkin ada kampung-kampung lain yang sempat ada datang di sini. Ada? Iya. Jadi saya tidak akan lupa ini. Karena itu orang tua saya, dia sudah buat, tidak mungkin saya salah jalan dari rel-rel yang Bapak sudah buat untuk kalian. Jadi saya masih ingat saudara-saudara yang pernah usul juga yang seperti itu, yang Bapak sudah pernah kasih, sampai sepeda pun juga. Kemarin di Yakibo, anak yang datang, dia langsung bilang Bapak John begini, Tete, saya minta sepeda. Anak kecil yang sebenarnya dia anak TK itu. Ini anak kecil. Memang dia tidak tahu bahwa dulu Bapak John pernah bagi-bagi sepeda. Tetapi anak itu dia bisa bilang, Bapak saya minta sepeda. Akhirnya Bapak dia bilang, mana kok Bapak? Mamanya ada berdiri di dekat saya sudah mulai datang. Ya itulah, saya saat itu juga rasa macam terharu anak kecil itu. Dan saya terbayang waktu Bapak John masih bupati, dia bagi-bagi sepeda untuk anak sekolah. Tapi bayangan itu mudah-mudahan besok kalau Tuhan berikan ya kesempatan ini, mudah-mudahan kita akan ikuti dia. Mungkin itu yang saya bisa kasih jawaban untuk Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Sudah? Berarti nanti kita coblos nomor berapa? Nomor berapa Bapak Ibu? Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Pemimpin yang baik itu sama dengan matahari terbit di suatu pagi. Indah sekali. Dan dia terus berharap menghadirkan sebuah terang bagi semua. Lalu terakhir, sebelum dia lengser di balik tirai malam, dia akhiri dengan sebuah salaman, yaitu polesan cakrawala indah sebelum dia surut perlahan memasuki tirai malam. Kesan itulah yang selalu membekas sama matahari, sama dengan waktu saya memimpin. Sehingga kesan terakhir setelah saya turun, masyarakat masih terus mengenang. Christian FC ini yang calon bupati, dia pernah tanya saya, bagaimana jadi pemimpin? Saya bilang, jadilah pemimpin yang baik, yang selalu akan dikenang.
Kadang saya sudah lupa itu. Anak-anak dapat sepeda, anak-anak dengan mudahnya dapat ini dan itu. Jadi yang biasa bikin sulit itu kadang-kadang oleh protokoler. Jadi untuk gubernur dan wakil gubernur jangan pilih ajudan, sekretaris atau sekretari manusia yang suka menghambat rakyat untuk ketemu pemimpin. Jadi contoh sekarang ada sekretari bupati yang menjadi bupati yang menentukan penentuan pegawai itu mau ditempatkan di mana dan segala macam. Jadi yang menakut-nakuti pegawai negeri itu ada sekretari bupati yang dia bilang awas lo saya buang ke Wan dianggap penjara. Padahal orang Wan dari penjara itu pernah memimpin pemimpin itu. Saya buang kok ke Kabunci. Saya buang kok nanti ke Buti sana. Jadi itu catatan untuk Darius dengan sahabat. Pilihlah ajudan dan sekretari yang memudahkan rakyat untuk ketemu. Jadi jangan sampai kita jatuh karena ajudan dan sekretari yang selalu menghambat masyarakat untuk ketemu. Jadi dulu kan saya bikin pola, kalau di dalam kantor urusan dengan protokoler, di bandara urusan dengan keterbukaan. Jadi orang bisa ketemu dimana saja. Lalu yang kedua itu kalau jalan pemerintahan yang merakyat adalah pemerintahan yang banyak berjalan, banyak melihat, banyak duduk ngopi dan teh dengan masyarakat supaya kita tahu bagaimana kondisi berjalan masyarakat karena mereka sedang mengarungi samudera susah sehingga kita harus hadir di tengah-tengah susah mereka dan menjawab apa yang dibutuhkan. Jadi dulu saya sudah bawa uang di dalam mobil pickup. Jadi jangan lagi kalau jadi pejabat publik untuk kamu doakan pakai mobil bak begini. Ketemu rakyat dia jalan segala macam, kamu mau dorong antar orang ke tempat. Itu pemimpin yang merakyat. Karena mobil yang kita pinjam itu karena mereka yang memiliki kita, lalu kita dapat fasilitas itu. Ya. Jadi saya akan tegur keras mereka dua dan mengajarkan mereka menjadi pemimpin yang merakyat dan pemimpin yang membawa pelayanan langsung. Mobil tertutup itu hanya untuk kantor. Ke lapangan itu harus pakai mobil bak. Muat barang kebutuhan mereka itu di dalam. Jadi dulu saya jalan ke begitu. Lalu karena sekarang kan kita sudah bertarung dan banyak tukang mengintip dan tukang melapor. Pengalaman saya di Jegal itu walaupun tidak pakai ini saya sudah lakukan, tapi kita akan melakukan sebuah cara terbaik bagaimana tidak teranggarkan tapi pelayanan terus berjalan. Jadi ada cara yang kita punya nanti yang kita orang lain tidak perlu tahu. Pelayanan tetap berjalan, tidak ada. Kalau anggaran belum ada, nanti tahun depan mau tidak ada itu dalam kepemimpinan. Pemimpin itu harus menghadirkan sebuah kepastian. Macam dulu, minta sen langsung ambil sen, minta sepeda langsung dapat sepeda. Jadi tidak tunggu anggaran dulu gitu. Tapi ada cara yang saya tidak mau buka, itu nanti rahasia saya dengan mereka dan kita akan atur. Jadi pelayanan jalan tanpa harus tunggu anggaran, tapi kita sudah punya cara tanpa membebanya begitu.
dia mau minta untuk berobat dan segala macam, ya kita kasih keluar dari dana seperti itu. Jadi Pertama. kita membebani APBD. Jadi ada cara ya kita punya untuk melayani melayani terus menerus masyarakat yang membutuhkan dalam situasi apapun. Jadi itu yang nanti kita akan kemas sehingga masyarakat tidak perlu lagi tunggu aduh anggarannya belum ada ini. Ya. Tapi bagaimana pelayanan itu terus berjalan? Bapak punya apa trik yang nanti kita akan siapkan, jadi pelayanan terus berjalan terus. Sehingga orang yang lapor kita bahwa anggaran dipakai ini kan banyak sekali manusia. Dulu saya berbuat baik aja, saya dilaporin korupsi. Padahal untuk tangkap saya itu orang harus lepas tanah di apanya sana. 18.000 hektar untuk tangkap saya. Coba bayangkan ini. Anak buah yang saya sudah besarkan dia. Dulu dia sepeda butut atau motor butut itu, sekarang jadi orang kaya raya. Tapi tunggu, Allah makan hukum kau dan kau akan rasakan akibat yang kau lakukan kepada seorang bapak yang sudah membesarkan kamu. Sekarang kamu sombong. Cacing kita bikin jadi naga, tapi naga pada suatu saat akan kembali jadi cacing. Ini bukan dendam, tapi itulah situasi semestinya yang harus disadari. Ketika manusia mengenal budi baik, tapi kalau sudah lupa budi baik karena kesombongan, kata bahasa Belanda yang selalu diucapkan oleh bahasa Italia almarhum, kesombongan itu. Jadi itu saja, saudara-saudara, mari kita bersatu. Kalau ini adalah nomor wahid untuk rakyat. Di tahun pertama Provinsi Papua Selatan, kamu tidak usah ragu. Kalau mereka dua belum cakap berbicara, ada orang cakap di balik itu. Ada orang pengalaman di balik itu yang sudah berikrar kaul kemiskinan. Jangan para pemimpin mendandani dirinya terlebih dahulu sebelum mendandani hidup rakyat. Sampai umur 71 tahun saya punya teman-teman seluruh semua sudah kantor. Tapi GGG 71 tahun masih kuat, otak masih waras. Jadi itu saja, mari bersatu untuk memilih gubernur paket asli-asli ya, sebagai kehormatan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Junjunglah tanah Marin, karena tanah inilah yang membuat kita, di mana kita bisa merasakan kebinekaan. Di Jakarta tidak ada kebinekaan, di daerah lain tidak ada kebinekaan, tapi kebinekaan nyata ada di tanah Marin. Dan pola kepemimpinan itu adalah kasih semua tanpa batas dan kasih tanpa batas untuk semua. Itu terjemahan dari kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya saya sudah tidak pilih jabatan harus menjadi sumber kekayaan. Jabatan itu adalah sumber pelayanan. Dan dulu saya bilang bahwa pelayanan bagi saya itu hiburan. Pelayanan bagi saya bukan beban. Itu yang harus dijalankan oleh Darius dan Safan supaya benar-benar rakyat merasa bahwa ini adalah babak kedua fotokopinya YGG. Jadi itu harapan saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Semoga Tuhan membimbing kita di tanggal 27 November menuju kotak suara. Jangan masuk kotak suara dengan kebingungan, tapi masuklah kotak suara itu dengan kepastian.
bahwa nomor 1 itu adalah pilihan yang akan menomorsatukan rakyat di tanah ini. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan, itulah pertemuan silaturahmi bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta didampingi oleh Dr. Andos Johannes Kluba Gepse tepat di Kampung Kuper, Kuprik, dan Sudiomulyo. Demikian acaranya sudah selesai dan kita akan bergeser lagi ke Tidore, Jalan Tidore, karena masyarakat lagi menunggu kami di waktu yang sama, jam yang berbeda tapi tanggal yang sama, saudara pemirsa. Demikian itu dari saya, Urbano Satekia Violmen, tim pemenang, media pemenang dari Bapak Darius Gepse, Petrus Safan, siap menang. Demikian saudara, tetap mengikuti channel saya terkait informasi dari Bapak Darius Gepse dan Petrus Safan serta didampingi ketat, kawal ketat khusus dari Bapak Dr. Andos Johannes Kluba Gepse yang selalu, karena Bapak Darius adalah adik kandung dari Dr. Andos Johannes Kluba Gepse dan adik bungsunya. Demikian saudara, itu yang dapat saya bisa melaporkan. Terima kasih.